Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Ardana, NIM A11 2020 12431, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Swantoro Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang social engineering ya, explore social engineering teknik gue. Nah, langsung saja kita ke part pertama ya, explore social engineering teknik quiz. Nah, di step pertama yaitu explore baiting, solder and surfing and pretexting gitu. Jadi kita akan mengeksplorasi tentang baiting, solder surfing dan pretexting. Nah, sebelumnya kita diarahkan untuk membuka link yang tersedia ini. HTTPS CS nah sekian kita klik. Nah, ini saya sudah ada di sini ya. Ini sudah saya buka. Nah, ini kembali ke introduction saja. Nah, kemudian kita ke pertanyaannya yaitu what is baiting? Nah, apa itu baiting? Kemudian did you click on the USB drive? Nah, apakah saya klik ya dari USB drive tersebut. Nah, kemudian what happened to the victim system? Nah, apa yang terjadi pada sistem tersebut? Nah, ini kita buktikan. Nah, kita ke baiting ya. Ini. Oke. Nah, jadi penjelasannya ini. Baiting adalah menggunakan janji palsu untuk mendapatkan minat korban untuk memikat mereka ke dalam perangkap yang mencuri informasi pribadi mereka atau menginfeksi sistem mereka dengan malware gitu. Nah, lalu kita klik USB drive. Kita klik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata sistem pada komputer dari korban ini ternyata sudah terkena malware gitu. Jadi informasi mereka sudah diretas, dicuri. Dengan apa? Dengan malware gitu. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua yaitu what is solder surfing? Apa itu solder surfing? Kemudian what device was used to perform the solder surfing? Nah, perangkat apa yang digunakan untuk melakukan solder surfing? Kemudian what information was gained? Nah, informasi apa yang diperoleh gitu kan. Langsung saja kita next ya. Kita next. Nah, ini dia. Jadi solder surfing itu kegiatan aktivitas ya untuk mencuri data seseorang dengan cara melihat dari balik bahu seseorang saat mereka menggunakan komputer dan secara visual gitu. Nah, perangkat yang digunakan adalah menggunakan handphone. Nah, kemudian mereka foto, lalu data apa yang diperoleh? Nah, data yang diperoleh adalah login dan username login dan juga password gitu. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya yaitu what is pretexting? Apa itu pretexting? Kemudian what type of information did the cybercriminal request? Nah, jenis informasi apa yang diminta oleh penjahat dunia maya? Kemudian what you fall victim? Nah, apakah Anda akan menjadi korban? Nah, ini kita cek dulu. Kita next. Ini dia. Nah, ini pelakunya. Jadi pretexting itu ketika penyerang ini ya, penyerang ini membangun kepercayaan dengan korbannya, ini korbannya, dengan menyamar sebagai orang yang memiliki otoritas hak untuk mengetahui dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya diperlukan untuk mengkonfirmasi identitas korban gitu. Melalui mereka mengumpulkan data pribadi yang penting gitu. Nah, ini kita klik dulu. Nah, kita klik. Halo. Oke. Jadi ini penyerangnya itu menginformasikan untuk mengaktifkan akun ya. Nah, jadi meminta tolong untuk memverifikasi nama, kemudian title, office and employee badge number gitu. Nah,
kemudian si korbannya ini memberikan namanya, kemudian pekerjaannya bagian mana, lokasinya di mana, kemudian diberikan ID-nya gitu. Nah, berarti secara otomatis si korban ini telah menjadi korban gitu. Kenapa? Karena dia memberikan informasi kepada penyerang seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke step kedua ya, explore phishing or spear phishing and whaling. Oke. Ini ya. In this phishing example, what is the ploy the attacker use to trick the victim to visit the trap website? Nah, ini dalam contoh phishing ini, taktik apa yang digunakan penyerang untuk mengelabui korban agar mengunjungi situs web jebakan? Nah, kemudian what is the trap website used to do? Nah, apa yang digunakan situs web perangkat? Nah, ini kita cek. Kita next. Nah, ini dia. Jadi ini penyerangnya, ini korbannya. Oke. Jadi si penyerang ini memberikan email atau memberikan pesan gitu kan, bahwa mengatasnamakan bahwa dia itu bank gitu. Mengatasnamakan dia bank. Nah, kemudian dia memberikan informasi yang mengharuskan bahwa si korban ini untuk klik dari linknya. Nah, link ini adalah link tidak resmi ya, atau link phishing gitu. Kemudian ketika diklik, ketika dia memasukkan atau klik link tersebut, nah ini dia akan memasukkan username dan password. Nah, username dan password inilah dicuri. Kenapa? Karena link tersebut bukan link resmi dari akun bank tersebut gitu. Jadi penyerang ini telah mencuri data-data dari korban gitu. Nah, selanjutnya, what is different between phishing and spear phishing or whaling gitu. Jadi ini perbedaan antara phishing dan juga spear phishing gitu. Kita next, kita cek. Oke. Nah, gini. Oke. Jadi kalau phishing ini semua targetnya itu bebas gitu. Acak. Tidak harus dia itu orang kaya, orang yang kurang, orang yang pinter atau tidak, tetapi semua gitu. Semua kena gitu kan. Nah, sedangkan spear phishing ini adalah targetnya adalah orang tertentu. Bisa seperti dia itu adalah seorang CEO atau sebuah perusahaan atau orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi. Nah, ini adalah korbannya. Jadi perbedaan spear phishing dan phishing. Kalau phishing itu tidak mengenal apapun, nah kalau spear phishing ini target tertentu gitu. Kemudian ini diberikan informasi ya teman-teman, kemudian kita disuruh cek. Suruh memasukkan routing dan akunnya gitu. Kemudian dicuri lah oleh si pelaku ini. Nah, selanjutnya kita ke step 3 ya. Nah, step 3 ini, what data does the attacker claim to have in this example? Nah, data apa yang diklaim penyerang dalam contoh ini? Nah, kemudian what you'll fall for this deception? Nah, apakah Anda akan jatuh di penipuan ini? Nah, ini kita masuk ke shareware ya. Kita masuk ke shareware. Nah, lanjut. Oke. Nah, informasi ini si pelaku memberikan informasi ke akun seseorang atau ke korbannya bahwa komputernya telah diblokir gitu. Jadi beliau tidak bisa mengakses Facebook, kartu kredit secara detail, dan juga login akun email gitu. Nah, kemudian dia disuruh untuk menghubungi dari call center yang telah diberikan. Nah, jadi kalau andai kata orang yang diterima itu orang yang pintar, dia tidak akan gampang percaya gitu, karena dia akan mencari tahu apa yang terjadi kepada akunnya. Namun jika orang yang tidak tahu, mereka akan ketipu seperti itu. Selanjutnya, what is the attacker requesting the victim to get the data back? Nah, apa yang dilakukan penyerang? Permintaan penyerang agar datanya bisa kembali. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kita klik. Nah, di telepon. Nah, ternyata si penyerang ini meminta uang kepada korbannya agar akunnya bisa dibuka kembali. Nah, ini adalah permintaan dari si penyerang tersebut. Nah, selanjutnya, what is tailgating? Nah, apa itu tailgating? Jadi kita langsung ke tailgating ya teman-teman. Nah,
Tailgating itu ketika penyerang yang tidak memiliki otorisasi yang tepat mengikuti korban dengan kredensial resmi melalui pintu atau akses gedung aman lainnya ke area terlarang, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya give 3 ways to prevent social engineering attack. Nah, berikan 3 cara saja untuk mencegah serangan rekayasa sosial. Oke, kita masuk ke sini. Nah, yang pertama ini, think before you act. Never share personal information over the phone, email, or on unsecure websites. Do not click on link, download file, or open email attachment from unknown senders. Jadi, yang pertama adalah pikirkan sebelum Anda bertindak. Jangan pernah membagikan informasi pribadi melalui telepon, email, atau situs web yang tidak aman. Jangan klik tautan mengunduh file atau membuka lampiran email dari pengirim yang tidak dikenal. Nah, yang kedua, stay aware of surrounding. Be skeptical of link to web form that request personal information, even the email appear to come from a legitimate source. Never click on or enter sensitive information into a pop-up. Jadi, yang kedua adalah tetap waspada ya terhadap lingkungan Anda. Bersikaplah skeptis terhadap tautan ke formulir web yang meminta informasi pribadi, meskipun email tersebut tampaknya berasal dari sumber yang sah gitu. Nah, jadi jangan panik dengan pernah klik juga atau memasukkan informasi sensitif ke dalam pop-up. Kemudian yang terakhir, keep your account and device safe, use antivirus software and spam filters, and update and patch your device regularly. Jadi jaga keamanan akun dan perangkat Anda. Gunakan perangkat lunak antivirus dan filter spam, serta perbarui dan tambal perangkat Anda secara teratur. Seperti itu. Jadi itu 3 caranya. Nah, selanjutnya ini yang part kedua adalah saya diminta untuk membuat poster ya melalui PowerPoint yang pada intinya mengedukasi, menginformasikan bagaimana mencegah dari baiting, shoulder surfing, pretexting, phishing, shareware, ransomware, tailgating, or dumpster diving gitu. Nah, saya akan memilih phishing gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita itu tidak mudah tertipu dengan phishing gitu. Nah, jadi yang pertama ini, check and pay attention to email. Jadi periksa dan cermati email gitu. Jadi sebelum kita mau lakukan apapun, kita harus cek email terlebih dahulu. Jangan gampang percaya. Kemudian yang kedua, pause for a moment when you want to enter a bank account gitu. Jadi berhenti sejenak saat ingin memasukkan rekening bank gitu. Jadi kita harus berhenti sejenak ya. Jangan langsung apa-apa memasukkan ke tentang akun bank gitu, karena itu sangat berbahaya. Kemudian install software for internet security and keep antivirus up to date gitu. Jadi kita dipersilakan untuk menginstal software gitu, software di internet untuk keamanan di internet, tetap mengupdate antivirus gitu. Nah, itu presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.